Halo Sobat Bous Media, kita bahas tentang seorang legenda ratu horor yaitu Susana. Untuk lebih lanjut lagi kita bahas misteri hidup dan mati Susana, ratu horor Indonesia. Jakarta, Indonesia. Jauh sebelum Diah Permatasari, Kiki Fatmala, Julia Perez, Dewi Persik maupun Ayu Laksmi berperan sebagai hantu di film, Indonesia sudah punya legenda horor, yakni Susana. Siapa tak kenal nama itu? Ada yang mendengar namanya saja sudah ketakutan. Terbayang wajah seram pucat dengan riasan mata tebal dan rambut panjang awut-awutan. Ekspresinya dingin. Dengan ekspresi datar itu Susana menghebohkan jagat film horor. Indonesia seakan punya ratu horor sendiri. Dengan penampilan ikonisnya, Susana muncul di banyak film horor. Sebut saja Beranak Dalam Kubur, Sundel Bolong, Ratu Ilmu Hitam, juga Nyi Blorong. Ia juga bermain di Nyi Ageng Ratu Pemikat, Perkawinan Nyi Blorong, Telaga Angker, Ratu Sakti Calon Arang, Bangunnya Nyi Roro Kidul, Malam Jumat Kliwon, Petualangan Cinta Nyi Blorong, Santet, Ratu Buaya Putih, Malam Satu Suruh, Wanita Harimau, Santet 2, Pusaka Penyebar Maut, Titisan Dewi Ular, Perjanjian di Malam Keramat, dan Ajian Ratu Laut Kidul. Terakhir, sebelum meninggal pada 2008 Susana terlibat di film hantu Ambulance. Total ada kurang lebih 19 film horor dari 41 film yang ia bintangi dari 1950 hingga 1991. Susana seakan ditakdirkan untuk horor. Bulan horor, atau dikenal dengan Halloween, yang dirayakan setiap tanggal 31 Oktober juga adalah bulan kelahiran sekaligus kematian Susana. Pemilik nama asli Susana Martha Frederica Van Os itu lahir di Bogor, Jawa Barat pada tanggal 13 Oktober tahun 1942. Bakatnya di bidang akting sudah terlihat sejak kecil. Ia mulai menapaki karir pada 1950. Usianya masih 8 tahun saat itu. 8 tahun kemudian, ia menggebrak lagi. Susana bahkan dijuluki The Next Indriati Iskak di usia 16 tahun. Aktingnya memukau, penghargaan melimpah. Beranjak dewasa, ia mulai banyak mendapat tawaran main film drama. Kelamaan Susana bahkan terjerumus dalam sebutan bom seks. Itu karena ia berani bermain dalam film-film yang menampilkan adegan vulgar. Salah satunya Bernapas Dalam Lumpur, yang pada 1970 dirilis oleh sutradara Turino Junaidi. Itu hanya selisih setahun sebelum Susana menemukan jalan dan takdirnya di film horor. Adalah Sisworo Gautama Putra yang mementaskan Susana dari film drama dan ikon bom seks serta membentuknya menjadi ratu horor. Kebanyakan film horor yang dibintangi Susana, ia sutradaranya, meski dirinya bukan penggarap Beranak Dalam Kubur, horor pertama Susana. Film yang ditanganinya bersama Susana termasuk Sundel Bolong, Bangunnya Nyi Roro Kidul, Telaga Angker, dan Nyi Ageng Ratu Pemikat. Sisworo menjadi sutradara terkenal kala Indonesia berada dalam masa keemasan perfilman, yakni di tahun 70-an hingga awal 90-an, sebelum ia mangkat pada tanggal 5 Januari tahun 1993. Nama Sisworo sendiri juga identik dengan horor. Sebelum menggarap film Susana pada 80-an, ia sudah terkenal menguasai ranah perfilman bergenre horor. Filmnya yang berjudul Primitif sudah mendunia dan diedarkan di berbagai negara dengan judul berlainan. Cannibales di Perancis dan Der Todeskrieger der Kannibalen di Jerman. Ia juga sutradara Pengabdi Setan yang pada 1980 beredar secara internasional, mulai dari Jepang hingga ke Eropa dan Amerika, dan kini didaur ulang oleh Joko Anwar. Tak hanya terkenal karena menampilkan karakter seram di depan kamera, kehidupan Susana sendiri misterius. Ia dikenal punya ritual-ritual khusus menjadikannya cantik. Masalahnya, entah karena ia identik dengan hantu atau bukan, ritual itu juga dikenal mistis. Misalnya, soal mengonsumsi melati. Itu dikonfirmasi aktor sekaligus pasangan Susana, Cliff Sangra. Dia menyampaikannya pada Julia Perez saat ia berupaya menjadi titisan Susana untuk film Titisan Susana. Cliff yang pernah bermain bersama Susana dalam film Ajian Ratu Kidul, 1991, mengatakan, setidaknya ada 9 ritual yang harus dijalani untuk menjadi titisan Susana.
Salah satunya, yang pertama dan terpenting, adalah kesediaan untuk mengonsumsi melati sepiring penuh setiap harinya. Di lokasi syuting pun, Suzana masih sering melakukannya. Disebut-sebut panganan itu membuat kulit menjadi putih dan tetap kencang. Selain itu, calon titisan tersebut juga harus bersahabat dengan ular. Suzana sendiri punya peliharaan ular yang sangat disayanginya. Ia selalu kedapatan menimangnya. Larangan seperti memakai baju hijau di pantai Parangtritis pun harus dilanggar jika ingin menjadi Suzana. Padahal mitosnya, mengenakan baju hijau di pantai selatan bisa mendatangkan bahaya. Siapapun pemakai pakaian berwarna hijau bisa terseret laut dan bertemu Nyi Roro Kidul. Suzana juga melakukan 2 puasa, kejawen, engrowot dan ngebleng. Puasa engrowot, ia hanya makan buah-buahan yang sama saat sahur. Seharian dari subuh sampai maghrib tidak mengonsumsi apa-apa. Sementara ngebleng, artinya menghentikan aktivitas sehari-hari. Tidak boleh makan, minum, keluar rumah, maupun melakukan aktivitas seksual selama 24 jam. Ritual lain adalah menjilat parang tumpul di Yogyakarta. Sebelumnya parang itu harus dipendam di bara api hingga membara. Saat ritual itu dilakukan, harus ada 1 orang yang mendampingi. Usai itu, mandi di Sendang Kemuning, dengan air dari 7 mata air. Tidak jelas apakah Suzana benar melakukan itu semua. Karena aktris legendaris itu sudah mangkat sejak tanggal 15 Oktober tahun 2008 silam. Kematiannya pun menjadi misteri karena Cliff disebut menguburkannya diam-diam. Ia hanya mengundang pemuka agama dan ketua RT di TPU Giriloyo, Magelang, Jawa Tengah untuk mengantarkan sang legenda ke peristirahatan terakhirnya. Suzana yang meninggal dalam usia 66 tahun bahkan dimakamkan satu liang lahat bersama anaknya, Ari Adrianus dan kakaknya, Irene Beatrix van Os. Rumor berembus, Suzana meninggal karena diabetes. Atau yang lebih gila lagi, Cliff sengaja menghabisi pasangan hidupnya sendiri. Apalagi menurut pengakuan 3 asisten rumah tangganya, Cliff disebut pernah berusaha membunuh Suzana demi harta warisan. Dari mulut mereka diketahui bahwa Cliff rela mengeluarkan uang Rp50 juta untuk pembunuh bayaran.